Kamu yang tiap hari ketemu sama drama sosial media, tekanan kerja yang gak kenal waktu, hubungan yang gak jelas arahnya, selalu berharap endingnya kecewa, otak terus overthinking. Rasanya serasa dunia akan runtuh. Badan rebahan, tapi pikiran lari maraton. Dan kamu pun nanya ke diri sendiri, kenapa sih? Apa ada yang salah? Bagaimana bisa begini? Ternyata, jawabannya udah ada sejak ribuan tahun lalu. Bukan dari motivator atau psikolog modern, tapi dari para filsuf zaman Romawi kuno. Dan semua itu dibungkus dengan sederhana dan praktis lewat satu buku, Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Lewat filosofi teras, kamu akan belajar 3 hal penting yang bisa jadi pembebas penyejuk otak dan hati. Berikut yang akan kami jelaskan. 1. Trikotomi kendali. 2. Mental contrasting. 3. Mengendalikan interpretasi dan persepsi. Sebelumnya tekan tombol like dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya kamu gak ketinggalan ilmu selanjutnya. 1. Trikotomi kendali. Trikotomi kendali adalah konsep dari filsafat Stoik yang membagi segala hal dalam hidup menjadi 3 kategori, berdasarkan tingkat kendali terhadapnya. Pertama, hal-hal yang sepenuhnya kita kendalikan seperti niat, sikap, usaha, keputusan, tindakan kita sendiri, dan lainnya. Kedua, hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan seperti cuaca, usia, masa lalu, kematian, opini orang lain, dan lainnya. Ketiga, hal-hal yang sebagian bisa kita kendalikan seperti kesehatan, kita bisa olahraga dan makan sehat, tapi tetap bisa sakit, karir, kita bisa berusaha keras, tapi hasilnya dipengaruhi banyak faktor luar. Tujuan dari konsep ini, supaya kita fokus energi hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, bijak dalam menghadapi yang tidak bisa kita kendalikan, dan realistis terhadap hal-hal yang berada di antara keduanya. Lanjut teknik kedua. Mental contrasting. Mental contrasting adalah teknik psikologis yang menggabungkan visualisasi positif tentang tujuan masa depan dengan kesadaran akan rintangan nyata yang mungkin menghalangi kita mencapainya. Imajinasikan ini, kamu pengen buka usaha kopi kekinian, bayangin toko dibanjiri pembeli, masuk FYP TikTok, terus diliput media karena kopi lokal rasa internasional. Tapi, jangan cuma bayangin ramenya doang. Bayangin juga, mesin kopi ngadat pas jam sibuk, karyawan baru salah kasih pesanan, tiba-tiba ada saingan buka kedai persis di sebelah jualan kopi juga, ada diskon lagi 50%. Dengan mental contrasting, kamu jadi mikir, oke, berarti gue perlu pelatihan tim, cek rutin alat, strategi pemasaran unik, dan mental kuat buat hadapi pesaing. Jadi, buka usaha sukses bukan cuma soal mimpi cuan besar, tapi juga siap mental kalau ada drama di balik barista dan strategi serta motivasi buat mewujudkannya. Manfaat mental contrasting, meningkatkan motivasi. Membantu bikin rencana yang lebih konkret mengurangi angan-angan kosong. Pelajaran Stoik, kalau kamu siap gagal, kamu akan tetap kuat meski jatuh. 3. Mengendalikan interpretasi dan persepsi. Alias, kadang hidup gak nyebelin, kamu aja yang kegeeran. Menurut filosofi Stoik, dan dijelaskan dalam filosofi teras, persepsi kita terhadap suatu kejadian, bukan kejadiannya sendiri, yang menentukan apakah kita menderita atau tidak. Dengan kata lain, bukan apa yang terjadi yang bikin kita stres, tapi cara kita memaknainya. Imajinasikan ini, misalnya kamu dimarahi atasan. Kalau interpretasi negatif, aku nggak kompeten, karierku hancur, dan kamu stres, minder, overthinking. Tapi interpretasi terkendali. Oke, ini kritik. Sakit sih, tapi bisa jadi masukan buat berkembang. Kamu tetap tenang dan belajar. Dalam konteks Stoik, kejadian eksternal berada di luar kendali kita. Tapi cara kita menafsirkan kejadian itu, itulah yang sepenuhnya dalam kendali kita. Mengapa ini penting? Karena kalau kita bisa mengendalikan persepsi, kita tidak mudah tersulut emosi, lebih rasional dalam bertindak, tidak jadi korban keadaan atau perasaan sendiri. Analogi Stoik, hidup itu kayak kacamata. Kalau lensa pikiranmu buram, semua yang kamu lihat bakal kelihatan suram. Ganti cara pandangmu, dan realita bisa berubah tanpa dunia harus berubah. Jadi, Sobat Stoik, kalau kamu mau hidup lebih tenang, bayangin skenario gagal duluan, biar nggak shock. Dan jangan biarkan satu chat, satu komentar, atau satu ekspresi, ngatur mood seharian. Ingat kata Stoik versi Gen Z, yang penting kita usaha, sisanya, serahkan ke algoritma semesta. Penutup, filosofi teras itu bukan cuma buku, tapi semacam AC buat otak, bikin adem di tengah panasnya hidup. Kita menderita bukan karena kejadian,
tapi karena persepsi kita terhadap kejadian itu. Kebebasan sejati adalah ketika kita bisa memilih respons terhadap apapun. Hidup gak bisa kamu kontrol sepenuhnya. Tapi kamu selalu bisa memilih. Mau bereaksi dengan emosi, atau dengan tenang dan bijak? Filosofi teras ngajarin satu hal penting, tenang itu bukan pasif. Tapi aktif memilih apa yang layak dikasih perhatian. Jadi kalau kamu ngerasa hidupmu kebanyakan drama, overthinking, dan tekanan, saatnya duduk di teras berfilsafat.